Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran dalam modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, tiba saatnya saya harus melakukan kegiatan aksi nyata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisima Fitri Handayani, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 3 Tasikmalaya. Pembuatan aksi nyata ini merupakan serangkaian kegiatan lanjutan setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita memulai kegiatan aksi nyata, perasaan selama melakukan perubahan di kelas akan saya jelaskan sebelumnya. Apa saja yang menjadi pemikiran saya sebelum saya mengikuti pembelajaran tentang Filosofi Ki Hajar Dewantara? Di antaranya, 1. Semua siswa bisa memahami materi hanya dari penjelasan guru semata. Yang kedua, semua siswa akan selalu aktif memperhatikan penjelasan yang kita berikan. Kemudian, metode ceramah merupakan kegiatan pembelajaran yang sangat populer untuk dilaksanakan. Yang keempat, semua siswa memiliki latar belakang tujuan yang sama saat menuju ke sekolah. Yang kelima, pembelajaran berpusat pada teacher center. Setelah saya mengikuti pembelajaran tentang Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan guru penggerak, saya memahami dari apa yang saya pikirkan pada awalnya adalah tidak benar. Saya harus melakukan perubahan-perubahan sehingga merubah dari pendidikan yang berawal dari teacher center menjadi student center. Tentunya, dari pemikiran-pemikiran awal yang sudah saya sampaikan tersebut, akan saya rubah menjadi pemikiran-pemikiran baru. Di antaranya, menyadari bahwa metode ceramah bukan satu-satunya metode pembelajaran yang bisa dilakukan. Kita harus membangun keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Memandang siswa sebagai makhluk individu yang memiliki perbedaan karakteristik antara satu dan lainnya. Pembelajaran yang aktif, kreatif untuk meningkatkan semangat belajar siswa sangat dibutuhkan. Guru perlu memberikan penguatan karakter yang berdasarkan sosiokulturnya masing-masing. Saya menyadari sepenuhnya bahwa perubahan dalam pembelajaran itu sangat dibutuhkan. Ide atau gagasan saya sepanjang perubahan yang harus saya lakukan setelah mengikuti pembelajaran berdasarkan Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu merubah kegiatan pembelajaran yang dahulunya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penguatan karakter dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berani mengemukakan ide, gagasan, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya, ide atau gagasan sepanjang perubahan tersebut akan saya kembangkan menjadi pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pengalaman atau praktik baik yang direncanakan untuk pelaksanaan tindak lanjut dari aksi nyata tentang Filosofi Ki Hajar Dewantara akan dikemas dalam sebuah kegiatan yang akan diterapkan dalam kegiatan di sekolah, yaitu menyusun pembelajaran diskusi kelas secara berkelompok, di mana setiap kelompok diwajibkan membuat presentasi dalam bentuk infografis. Kemudian, setelah selesai, setiap kelompok melakukan presentasi dari hasil diskusi mereka. Semua peserta diarahkan untuk menanggapi kegiatan. Penekanan dalam perkembangan belajar siswa diantaranya tidak memaksakan kehendaknya masing-masing, berjiwa besar menerima segala kekurangan dan kelebihan teman. Siswa kreatif dan mandiri dalam pembuatan infografis, menghargai teman yang berbicara di depan kelas. Praktik baik aksi nyata yang saya lakukan akan dikemas dalam 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan kemudian refleksi. Kegiatan perencanaan dilaksanakan dengan melakukan diskusi bersama teman satu mapel dan teman sejawat yang bisa memberikan masukan dalam pelaksanaan kegiatan berbagi praktik baik. Langkah berikutnya yaitu penerapan yang dimulai dengan kegiatan pembukaan. Yang pertama, membuka pembelajaran. Yang kedua, melakukan doa sebelum belajar. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan inti, mereka diarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ice breaking. Di antaranya
bekerja bersama-sama dalam satu kelompok, kemudian nanti mereka akan melakukan presentasi. Kegiatan yang terakhir yaitu presentasi kelompok, di mana nanti ada beberapa kelompok yang akan mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas, dan teman-teman lain diharuskan menanggapi dari apa yang telah mereka buat tadi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Erika Cahaningrum, saya Alisa Nurul, saya Nabila Binti. Berdirinya kami di sekolah oleh penggunaan yang kedua, Sunrise is the next view, 1,820 Tower Show. Lukisan ini memberi kita pemandangan banjir bencana berbatu yang menggambarkan. Setelah kita melakukan kegiatan aksi nyata yang dimulai dari perencanaan, kemudian penerapan, tibalah saatnya melakukan kegiatan refleksi. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, hal apa yang harus saya refleksikan agar kegiatan berikutnya menjadi semakin menarik dan menyenangkan bagi peserta didik? Refleksi yang harus saya lakukan yaitu dengan mencari tantangan dan solusi dari permasalahan yang ditimbulkan dalam kegiatan tersebut. Refleksi yang pertama, kita akan mempelajari tantangan. Tantangan tersebut diantaranya masih ada anak yang hanya mengandalkan temannya. Dia hanya diam, tidak ada reaksi dan asik dengan dirinya sendiri. Yang kedua, ada sebagian siswa dalam kelompok yang masih malu-malu dalam melakukan presentasi. Solusinya, 1. Kami berikan bimbingan lebih dekat kepada anak-anak tersebut dengan membukakan pemikiran mereka bahwa keaktifan dalam kelompok itu merupakan salah satu penekanan dalam penilaian. Yang kedua, memberikan dorongan dan semangat serta pemberian penghargaan kepada anak-anak yang sudah berusaha untuk melakukan kegiatan presentasi. Setelah melaksanakan kegiatan aksi nyata yang dimulai dari perencanaan, penerapan, dan juga refleksi, maka berikut akan kami berikan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Yang pertama, dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tasematu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Selamat Abadi, MPD, Kepala SMP Negeri 3 Tasematu. Alhamdulillah, Ibu Krisima Witri Handayani yang saat ini lolos sebagai CKB Angkatan 11, dalam pengamatan saya selama proses pendidikan di SMP Negeri 3 Tasematu telah melaksanakan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam proses pembelajarannya yang menghasilkan siswa memiliki karakter yang baik, mandiri, dan tambah terampil. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga lolos menjadi guru penggerak, mampu memberikan kontribusi maksimal dalam pendidikan di SMP Negeri 3 Tasematu pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sekali lagi selamat, terima kasih, tetap sukses selalu. Amin. Yang kedua, salah satu rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharyanto, saya guru di SMP Negeri 3 Tasematu. Saya mengamati bahwa Bu Krisima Witri Handayani telah melaksanakan pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, dan memperkuat karakter. Semangat Bu Krisima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, dari salah satu siswa. Kenalkan, nama saya Pradaka Bramastyo, siswa SMP Negeri 3 Tasematu kelas 7. Saya merasa senang mengikuti pembelajaran kolaboratif yang diberikan oleh Ibu Krisima, dan saya merasa senang dalam belajar dan paham dalam materi. Terima kasih. Semangat untuk Bu Witri. Demikian tadi paparan aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, dalam kegiatan aksi nyata ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilalui, dan tentunya perubahan-perubahan pembelajaran